Baik, selamat pagi. Topik kita pagi hari ini adalah potret lingkungan hidup Indonesia. Sebagai salah satu alasan mengapa perlu ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup terhadap rencana proyek. Jadi AMDAL itu dipergunakan untuk menganalisis dampak dari suatu pembangunan dalam bentuk proyek, ya, proyek. Jadi kalau proyek itu adalah kegiatan yang berbatas waktu, belum ada kegiatan operasional, tapi dalam tahap perencanaan pembangunan. Nah, membangun itu harus ada analisis mengenai dampak terhadap lingkungan hidup sebelum kita membangun. Hasil pembangunan selama ini memperlihatkan kepada kita kondisi lingkungan hidup baik di dunia secara global maupun nasional. Nah, konteks potret lingkungan hidup Indonesia itu membahasanya kasus untuk Indonesia. Pertama adalah bahwa lingkungan hidup Indonesia itu tercatat sebagai negara yang tingkat keanekaragaman hayatinya sangat tinggi di dunia. Ya. Jadi lingkungan hidup kita itu sesungguhnya memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi di dunia. Nah, keanekaragaman yang sangat tinggi berarti probabilitas kehidupan kita, probabilitas kualitas lingkungan hidup kita, termasuk ketersediaan bahan-bahan makanan, ya, bahan baku untuk pembangunan, bahan baku untuk proses-proses industri, kegiatan-kegiatan ekonomi, itu sangat berlimpah. Ya. Jadi dengan keanekaragaman yang tinggi, maka kualitas lingkungan hidup kita itu sangat baik. Namun, kualitas lingkungan hidup kita itu yang diindikasikan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adanya di hutan. Jadi, hutan itu menyimpan keanekaragaman hayati, ya, berbagai aneka kehidupan di dalamnya. Sementara hutan itu banyak yang dirusak. Kemudian ekosistem hutan dan laut di Indonesia, jadi tidak hanya hutan juga laut. Ya. Kalau daratan hutan, di laut itu adalah sumber daya kelautan, baik ikannya maupun sumber daya alam fosil, ya, rumput laut, terumbu karang, padang lamun, dan lain sebagainya. Ini merupakan ekosistem yang terkaya di dunia. Jadi ekosistem hutan dan ekosistem laut di Indonesia itu merupakan ekosistem terkaya di dunia yang memberikan lapangan pekerjaan bagi bangsa kita dan sekaligus bisa mendapatkan pendapatan bagi jutaan penduduk Indonesia. Namun saat ini kondisinya mengalami tekanan hebat akibat kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, misalnya tambangan, kehutanan itu sendiri, kayu banyak yang ditebang tanpa pilih. Ya. Kemudian polusi udara itu melampaui baku mutu lingkungan. Jadi polutan udara itu melampaui baku mutu lingkungan. Nah, harus diketahui, kita harus pahami bahwa polutan yang tinggi dengan hutan yang sangat terbatas, maka polutan tadi tidak ada yang menyerapnya, sehingga polutan tadi akan mengganggu kualitas kehidupan manusia, bisa menimbulkan penyakit. Jadi polusi udara
di Indonesia itu tergolong sangat tinggi. Kemudian masyarakat kesulitan mengakses sumber daya air bersih. Ya. Jadi banyak air yang tercemar. Nah, sesungguhnya jumlah air itu tidak pernah berkurang. Jadi bumi kita yang bulat, air yang terbanyak itu adalah air laut, air asin. Nah, air tawar itu hanya sekitar 3%. 3% air tawar, dan 3% itu hanya terdapat pada sungai, ya, kemudian dalam tanah, terdapat di dalam hutan. Jadi hutan itu sebagai penyimpan air. Kenapa hutan itu bisa menyimpan air? Seperti kepala kita, rambut kita itu kribo, ya. Kalau rambut kita kribo berarti buminya, hutannya lebat. Nah, hutannya lebat. Kalau hutan lebat atau kepala kita kribo, kita siram dengan air segayung, maka paling tidak ada air yang tersimpan di rambut kribo. Nah, coba Anda bayangkan, kalau hutan itu kita tebang semua, botak kepala kita. Jadi botak bumi kita, tidak ada hutan. Kemudian kita coba ambil air 1 gayung. Ya, kita siramkan ke kepala botak. Akibatnya apa? Air hujan itu akan mengalir ke laut. Jadi air tawar, air bersih itu menyiram bumi, karena tidak ada yang menyerap, tidak ada yang menahan air, maka airnya tadi mengalir ke laut. Sehingga dia berubah lagi menjadi air asin, tidak layak diminum. Nah, lalu air tawar yang ada di, katakanlah yang bukan di hutan, itu lebih banyak dicemari, seperti danau situ itu ibaratnya sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Jadi akibatnya adalah masyarakat kita kesulitan memperoleh air. Kemudian yang kita hadapi sekarang ini adalah di Indonesia akibat dari perubahan iklim, climate change. Dulunya musim hujan, sekarang musim kemarau. Seharusnya Januari Februari itu sudah kemarau, tapi ternyata banyak hari hujan dan jumlah hujan yang intensitasnya cukup tinggi di perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu berakibat pada terganggunya sistem tanam bagi petani, sehingga produksi pertanian juga terpengaruh. Kemudian Indonesia itu rentan terhadap dampak perubahan iklim. Jadi sebagai contoh lainnya adalah kenaikan muka air laut, kemudian gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan. Nah, masalah hutan di Indonesia, satu penyebabnya adalah adanya perambahan hutan secara massal dan masif, kalau kita kenal dengan illegal logging. Kedua, adanya penebangan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, adanya penebangan berskala luas untuk mengkonversi hutan menjadi perkebunan sawit, umpama perkebunan karet, dan lahan pertanian padi dan sebagainya. Dan yang keempat masalahnya adalah adanya kegiatan penambangan liar. Ya, tambang liar itu banyak dilakukan di hutan, jadi illegal mining, sehingga merusak lingkungan, merusak hutan dan merusak tempat penyimpanan air, merusak habitat berbagai keanekaragaman hayati. Kelima, adanya kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan
dan perikanan yang tidak mengikuti kaidah alam. Jadi banyak kegiatan pertanian, perkebunan, termasuk peternakan dan perikanan itu menggunakan bahan-bahan pabrikan, bahan-bahan kimia. Sebagai contoh kita lihat ayam broiler. Ya. Ayam broiler itu lahir tanpa ayah, jadi nggak ada ayahnya, yang perempuannya bertelur terus, kemudian dikasih makanannya adalah makan hasil pabrik, bukan secara alamiah. Kemudian adanya eksploitasi kehidupan satwa liar. Jadi satwa liar banyak yang dieksploitasi, misalnya harimau Sumatera itu dieksploitasi, apakah harimaunya yang dibunuh atau habitatnya yang dibabat habis oleh manusia. Kemudian juga kejadian kebakaran lahan, kebakaran hutan, karhutla. Karhutla itu singkatan dari kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya. Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, lalu mengapa apa kaitannya AMDAL dengan masalah kehutanan di Indonesia ini? Karena membangun tadi seperti misalnya membangun perkebunan sawit, maka hutannya dirusak, ditebang, dikonversi. Jadi dulunya hutan itu terdiri dari berbagai ribuan jenis tanaman, sekarang dikonversi menjadi hutan kelapa sawit, ya seragam. Jadi kalau hutan itu seragam, hutannya adalah hutan sawit, maka keanekaragaman hayatinya menjadi hilang. Kemudian kita lihat masalah di perkotaan di Indonesia dan masalah di permukiman. Pertama yang kita saksikan di perkotaan itu adalah kemacetan lalu lintas. Kemudian yang kedua, keterbatasan dan kelangkaan sumber daya air bersih. Di perkotaan itu sangat susah. Udara bersih itu juga terbatas. Kemudian daya dukung lingkungan tidak mampu menopang kehidupan manusia yang jumlahnya terlalu banyak. Jadi jumlah manusia yang banyak di perkotaan, sementara produksi untuk makan manusianya itu sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan dengan daerah lain untuk mendapatkan sumber daya air. Seperti orang di Jakarta itu nggak ada sumber daya air di tanah. Jadi orang Jakarta minumnya adalah minum air impor dari daerah sekitar DKI Jakarta. Kita lihat air aqua, ya, itu ada di Sukabumi, jadi diimpor dari Sukabumi. Tidak ada air tanah yang bisa layak diminum di Jakarta. Oke. Nah, kemudian produk pertanian yang tercemar. Kita lihat produk pertanian yang dijual di perkotaan, misalnya sayur, termasuk beras, ya, telur, makanan pokok. Jadi hasil pertanian banyak yang tercemar. Dijual sebagai contoh, buktinya adalah kita beli beras di mall itu ada namanya beras organik. Nah, mengapa namanya beras organik? Padahal sebetulnya beras itu adalah organik. Nah, maksudnya adalah beras itu diproduksi tanpa menggunakan pupuk yang berlebihan. Kalau menggunakan pupuk, ya secukupnya, tidak melampaui baku mutu lingkungan. Sayur juga demikian. Sayur kangkung disebut sayur kangkung organik. Nah, emangnya sayur kangkung itu bukannya organik, tapi yang dimaksudkan adalah sayur kangkung itu sudah banyak diberi pestisida sehingga masih menempel di daunnya.
Kemudian masalah persampahan, pencemaran air, pencemaran udara, masalah pengangguran dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Soal lain yang kita lihat adalah di permukiman dan perkotaan itu adalah banjir. Ya. Kemudian pedagang banyak yang memakan bahu jalan, trotoar dipergunakan seenaknya, termasuk juga pengendara sepeda motor berjalan di jalan separator atau trotoar. Kadang trotoar dipergunakan untuk dagang dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat masalah genangan air atau banjir pada saat intensitas hujan yang sedang tinggi disebabkan oleh tutupan lahan yang tidak mampu menyerap air hujan, saluran drainase yang terhalang sampah, kemudian menurunnya permukaan tanah, dan faktor kenaikan permukaan air laut akibat global warming. Kita lihat Jakarta sering digenangi oleh air, padahal tidak terjadi hujan, tapi air laut yang naik permukaannya. Sehingga di bagian utara Jakarta itu sering banjir pada saat musim kemarau. Ini kejadian pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012. Jakarta itu tergenang air lebih dari 65%. 65%, artinya cuma 35% wilayah yang tidak digenangi oleh. Nah, apa dampaknya pada kesehatan masyarakat? Nah, kita bayangkan saja rumah kita, septic tanknya biasanya itu adanya di depan rumah ya. Satika rumahnya kalau septic tank ada di mana? Depan apa belakang? Satika. Septic tanknya ada di mana? Iya Bapak, kenapa? Septic tanknya di mana letaknya? Di depan rumah atau di bagian belakang rumah? Di belakang rumah Pak. Bukannya di depan septic tank? Enggak. Seharusnya septic tanknya itu adanya di depan rumah. Di belakang rumah itu seharusnya tempat pompa air. Nah, katakanlah septic tanknya ada di depan rumah ya. Pada saat banjir, kira-kira banjir tadi masuk nggak ke dalam septic tank? Predik. Masuk, Pak. Ya, masuk. Akibatnya apa? Lama-kelamaan airnya penuh, kemudian luber, tinjanya keluar, atau air tinjanya keluar. Nah, itulah makanya pada saat banjir, penyakit yang sering muncul apa? Diare. Nah, apa kaitannya diare dengan banjir? Yaitu tadi, genangan air tadi masuk ke dalam septic tank, luber dia keluar, kemudian mengalir ke sumur. Masuklah air tinja ke dalam sumur, kemudian air sumurnya kita pompa keluar, kemudian digunakan untuk mencuci piring, katakanlah begitu. Ya, nah bakteri E. coli-nya ada di piring. Kita taruh nasi, kemudian kita makan, tercemarlah. Ya, itu mekanisme terjadinya penyakit diare dan sebagainya akibat kondisi lingkungan kita banjir. Kemudian masalah sampah. Nah, terakhir-akhir ini sampah yang banyak dibahas adalah sampah masker itu. Masker sekali pakai kemudian dibuang. Dibuangnya di tempat sampah, kemudian dikali-kali lagi, kemudian terbang dan lain sebagainya. Atau karena menganggap yang memakai masker itu sampahnya itu termasuk ringan, sudah main slip-slipkan saja, dibuang saja, sehingga semua sampah kita itu, semua limbah kita itu akan mengalir ke laut di bawah air. Ada nggak air laut yang masuk ke darat? Tidak ada ya. Jadi semua air di daratan itu mengalir ke laut. Nah, kalau kita buang sampah ke sungai atau buang sampah ke sembarang tempat,
masuk selokan, terbawa air, terbawa arus ke dalam sungai, sungainya mengalir ke laut. Nah, makanya kita saksikan di pantai itu banyak sampah itu masker. Apa iya orang itu semua membuang masker di pantai? Kan enggak. Jadi kalau timbul pertanyaan, mengapa ada banyak sekali kita temukan masker, sampah masker itu adanya di pinggir laut? Emangnya orang Jakarta buang masker di pinggir laut? Enggak. Jadi asalnya adalah kita membuang masker itu di sembarang tempat, kemudian hanyut, terbawa air, masuk selokan, masuk saluran, masuk sungai, dan air sungai mengalir ke pantai, pinggir laut. Kemudian di laut itu ada ombak, didorong lagi ke pinggir. Sehingga seperti gambar ini, kita lihat banyak sekali sampah. Kan tidak mungkin orang membuang sampah di pantai. Ya, jadi terbawa arus. Ingat bahwa air kencing kita itu masuk dari laut. Kita kencing di rumah dengan asumsi air kencing kita itu tidak menguap, mengalir terus, mengalir selokan, mengalir ke saluran air, mengalir ke sungai. Ujung-ujungnya adalah ke laut. Jadi kalau kita membuang sampah, maka itu yang terkena dampaknya itu adalah laut. Nah, sementara di pinggir laut itu ada apa? Ada terumbu karang, ada padang lamun, rumput laut. Lalu rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang itu apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai habitat ikan. Jadi ikan-ikan cere itu hidupnya di pantai, yang di pinggir laut. Tidak ada ikan cere yang hidupnya di tengah laut. Jadi pencemaran itu bermuara ke laut, dampaknya adalah pada ikan cere. Ikan cere itu adalah ikan yang baru menetas, langsung tercemar. Makanya kalau kita makan peyek, rempeyek itu ada ikan-ikan cerenya, udang-udang cere, udang-udang kecil, kita makan. Itu banyak mengandung pencemar itu, karena kan kepalanya nggak dipotong, si perutnya nggak keluar ya. Padahal dia yang pertama kali menerima limbah, ya, B3, semua sampah yang menerima adalah ikan cere. Jadi makanan yang sehat itu adalah ikan laut yang besar-besar, ikan tuna. Oke, jadi permasalahan lain terkait lingkungan hidup, maka perilaku buruk masyarakat, ya, perilaku buruk masyarakat yang mengelola sampah, buang sampah sembarangan, atau oke lah buang sampah ke tempat sampah, tapi datang tukang pungut ini sampah, kemudian sampahnya dicampur lagi, diaut-aut lagi. Kemudian pencemaran udara oleh aktivitas kegiatan industri, kendaraan bermotor, serta penggunaan bahan bakar untuk memasak di rumah. Bahan bakar yang digunakan di rumah dulunya minyak tanah, sekarang dikonversi menjadi menggunakan gas, nanti akan dikonversi lagi menjadi menggunakan listrik. Tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran atau melaksanakan program Langit Biru. Nah, masalah lain adalah di Indonesia itu terjadinya kebakaran hutan akibat ulah manusia yang mencari keuntungan besar pada saat akan mengkonversi hutan menjadi kebun kelapa sawit. Dengan mudah membuka lahan itu ya caranya dibakar. Jadi ditaruh bensin 5 liter, kemudian dibakar, udah ditinggal. Setelah ditinggal ya mau meluas kemana-mana. Nah, akibatnya yang rugi adalah lingkungan kita secara menyeluruh. Habitat berbagai jenis satwa itu punah, sehingga kekayaan keanekaragaman hayati akan semakin berkurang. Kita lihat eksploitasi sumber daya alam. Ini kasus Lapindo Brantas, itu kan menguras gas alam ya, atau pertambangan.
Nah, yang keluar adalah lumpur. Ya, Lapindo. Sekarang daerah mana itu? Lapindo Berantas itu daerah mana? Jawa Timur, kita Surabaya itu apa namanya ya? Kita Surabaya. Yang tahu? Alif tahu? Mas Pak, seingat saya di Sidoarjo Pak. Ya, Sidoarjo dekat itu yang dekat. Jadi Sidoarjo itu sekarang menjadi Kuala Lumpur, ya Kuala Lumpur, bukan Sidoarjo lagi. Kuala Lumpur, Malaysia pindah ke Sidoarjo, ke Surabaya. Bisa dibayangkan itu. Kejadiannya Lumpur Lapindo itu keluar tahun 2006 kalau saya nggak salah ya, 2006. Kemudian diprediksi oleh para ahli itu 405 tahun baru berhenti. Sekarang masih keluar katanya, saya dapat informasi terakhir masih keluar itu lumpur. Jadi Kuala Lumpur sekarang sudah pindah ke daerah Surabaya itu. Nah, saya sebagai ahli lingkungan nggak tahu itu lumpurnya itu dari mana. Pasti dari dalam bumi kan, perut bumi. Nah, perut bumi sebelah mana? Mungkinkah di perut bumi di bawah Madura? Kalau lumpurnya itu berasal dari material lumpur yang ada di bawah Pulau Sumatera, Pulau Madura, maka suatu ketika nanti Madura itu bisa tenggelam itu. Atau katakanlah lumpurnya itu berasal dari bawah kota Surabaya, maka Surabaya itu akan menjadi sea world, dunia laut atau kota laut. Kemudian kerusakan lingkungan itu akibat pertambangan. Di Freeport itu ceritanya sebuah gunung materialnya itu banyak mengandung logam, kemudian diambil sampai gunungnya itu hilang rata, kemudian sampai cekung seperti gambar sekarang. Jadi ini dulunya adalah gunung, sekarang cekung. Nah, bisa kita diprediksi nanti misalnya 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi ini akan menjadi danau. Jadi gunung yang berubah menjadi setelah kerusakan. Nah, lalu apa solusinya? Apa solusi dari masalah kebakaran hutan, pencemaran, ya, banyak sampah, banjir? Solusinya adalah melaksanakan aturan hukum, mengikuti peraturan. Jadi membangun harus mengikuti peraturan. Apa peraturannya? Yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau sekarang masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, ya, Omnibus Law, tentang perlindungan dan pengelolaan hutan, pengelolaan lingkungan hidup. Jadi melindungi dulu, baru kemudian dikelola. Lingkungan hidup itu harus dilindungi dulu, baru kemudian dikelola. Termasuk pengelolanya adalah untuk melindungi lingkungan hidup. Jadi undang-undang ini mengamanatkan pada kita seluruh komponen masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. Lingkungan hidup itu adalah sebagai kesatuan ruang, ya, dengan semua benda yang ada di dalamnya, daya atau energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya itu mempengaruhi lingkungan itu sendiri, mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, termasuk kesejahteraan makhluk lainnya seperti monyet dan sebagainya. Jadi membangun di daerah Kalimantan itu jangan serampangan, bisa-bisa monyet bekatan ya di Kalimantan mana itu bekatan ya, Selatan ya, Kalimantan Selatan ada namanya monyet bekatan, itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa dilindungi oleh undang-undang? Karena dia bagian dari rantai makanan yang mengakibatkan yang dapat memelihara keanekaragaman hayati. Jadi monyet aja bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diupayakan secara sistematis, terpadu, yang melestarikan fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan. Nah, di dalamnya harus kita lakukan perencanaan, pemanfaatannya, pengendaliannya, pemeliharaannya, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi, mengelola lingkungan hidup harus ada perencanaan, bagaimana memanfaatannya, bagaimana mengendalikannya, bagaimana memeliharanya, bagaimana cara mengawasinya, dan menegakkan aturan hukum. Nah, dengan melakukan kegiatan pembangunan yang menganut prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah tindakan upaya sadar yang terencana yang memadukan aspek sosial, ekonomi, dan strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup. Jadi membangun harus ada perencanaan, harus ada pemanfaatan, harus ada pengendalian, khususnya pengendalian lingkungan hidup sendiri, kemudian ada unsur pemeliharaan lingkungan dan mengawasi kualitas lingkungan dan menegakkan hukum terhadap siapapun yang merusak lingkungan. Termasuk misalnya orang merokok itu kan mencemari lingkungan, dia kena pajak dulu, belum merokok dari pajaknya. Asap knalpot itu kendaraan bermotornya dikenakan pajak, ya. Kemudian beli bensinnya itu sendiri sudah ada pajak bahan bakar. Jadi mencemari itu harus membayar. Sama seperti kalau dulu istilahnya buang air besar saja membayar, karena kita membuang pencemar. Nah, arti pentingnya lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati atau makhluk tidak hidup secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Nah, makhluk hidup itu atau hayati adalah tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, ya, bakteri, termasuk virus. Ya. Kemudian yang non hayati adalah udara, air, dan tanah. Jadi kehidupan kita ada di 3 unsur tadi: air, udara, tanah. 3 komponen ini: air, udara, tanah. Nah, di situ di dalamnya ada makhluk hidup. Di dalam air ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Makhluk matinya apa? Air, udara, ya, oksigen. Makhluk hidupnya ya kalau di laut ikan, kalau di darat ya makhluk hidupnya ya sapi, ayam, ya semua hewan. Lalu tanah apa? Tanah itu adalah tempat makanan kita. Kita hidup dari tanah dan kembali ke tanah. Tadi pagi kita sarapan pagi. Apa sarapan paginya? Roti. Kita telusuri roti itu apa, bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah tepung terigu. Tepung terigu itu asalnya dari mana? Yaitu gandum. Gandum asalnya dari mana? Di tanah. Jadi semua makanan kita adanya di tanah. Kita makan ayam, ayam itu ada di tanah. Kita makan ikan, ada di air, airnya itu ada di tanah. Tidak ada air di awang-awang. Kalau toh ada air di awang-awang, misalnya awan, tidak ada yang hidup di awang-awang. Ya, awang-awang tahu? Awang-awang itu adalah sekarang istilahnya cloud gitu. Cloud, awan, ya. Kemudian kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati,
lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu kerusakan. Nah, ini adalah istilah-istilah saja, definisi. Kondisi lingkungan hidup kita dan bagaimana solusinya. Solusinya adalah kita harus mengikuti peraturan. Oke, sampai sini kita diskusi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, kemudian ada istilah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamnya yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim, climate change. Apa itu iklim? Iklim itu adalah suhu, kelembaban, curah hujan, jumlah hari hujan. Kemudian perubahan komposisi atmosfer itu ada yang NO2, kemudian SO2, kemudian CH atau hidrokarbon, kemudian zat besi, timah, Tb, lumbung, ya, CO dan CO2 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat udara atmosfer, udara bersih. Nah, udara bersih itu terdiri dari nitrogen. Makanya yang kalau kita menambah angin ban itu disebut nitrogen. Ya, memang udara itu nitrogen. Jadi nitrogen sama dengan udara. Tapi udara bersih itu harus mengandung oksigen 21%. Nah, kurang dari 21%, maka udaranya itu tercemar. Artinya, bisa saja ada karbon monoksida, karbon dioksida itu jumlahnya melampaui komposisi kimia udara bersih. Artinya, kalau komposisinya berubah, maka udaranya tercemar. Apakah tercemarnya itu membahayakan atau tidak? Nah, itu nanti unsur pencemar tadi atau unsur-unsur yang berubah dari 5 parameter ini, maka dia dianggap tercemar. Jadi udara tidak bersih. Silakan yang mau bertanya. Pelajaran minggu lalu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kita harusnya lebih banyak kuliah. Sekarang ini kita harus lebih banyak berdiskusi. Dan perkuliahannya itu terpusat pada mahasiswa. Jadi dosen itu hanya memberi fasilitas saja. Mungkin ada yang Anda saksikan bertolak belakang dengan pengetahuan Anda. Alif, silakan. Ya Pak, izin bertanya aja Pak, mungkin ini buat lebih ke diskusi Pak, bukan ya kayak 100% terkait. Tapi kan di dunia ini kan Indonesia kan ingin maju Pak, ingin ekonominya maju, ingin berkompetisi dengan negara-negara lain. Ya. Sementara di setiap pembangunan itu kan pasti ada harga kepada lingkungan gitu. Ya. Jadi kayak, dan contohnya kan tadi disebutkan kayak Luper Lapindo itu kayak aktivitas ekonomi yang karena kelalaian manusia jadinya lingkungan rusak begitu. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara kita bagaimana cara kita berkembang tetapi dengan memastikan kalau tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab pemerintah itu ada Pak, karena kan banyak kelalaian. Contohnya nih Pak, yang lagi nge-trending itu kan lagi ngomongin yang di Desa Wadas Pak, yang lagi ada masalah mining gitu yang ilegal, tetapi walaupun warganya nggak mau, orang-orang tetap dilakukan. Itu kan ada harga lingkungan dan ada harga hidup manusia. Jadi bagaimana kita berkembang tetapi tetap membuat orang-orang perusahaan, orang-orang pemerintah itu untuk bertanggung jawab, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya,
Jadi kasus Wadas ya, kasus Wadas di daerah Flores Timur ya. Ya pokoknya Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur. Bahkan suatu kegiatan kan itu ada wajib AMDAL ya. Nah, nanti kita pelajari yang wajib AMDAL itu apa saja, proyek apa saja. Semua pembangunan itu harus ada dokumen AMDAL-nya. AMDAL itu adalah dokumen bagaimana cara mengelola, ya, melaksanakan pengelolaan itu, kemudian sistem pengawasannya bagaimana, kemudian dievaluasi kalau ada yang kurang, bagaimana cara meningkatkan kemanfaatannya bagi lingkungan. Lingkungan di sini bukan hanya manusia, tapi juga makhluk lain, termasuk air, pentingan air. Ya, air itu harus dilindungi, ya, udara harus dilindungi, hutan harus dilindungi. Nah, saya tidak tahu persis cerita itu yang lebih dominan ceritanya adalah aspek politis, ya, aspek politis, protes dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah daerah itu ya. Masyarakat menganggap itu adalah illegal mining, ya. Betul ya. Masyarakat atau LSM menganggap itu pertambangan yang tidak legal, tapi dilegalkan oleh pemerintah. Nah, yang muncul belakangan saya melihat adalah ya politik. Ada yang mengatakan gubernurnya orang partai kemudian orang partai yang sama menyalahkan gitu, dan sebagainya. Nah, ya sekarang suasananya kan mendekati pemilihan presiden, pemilihan partai di tahun 2024 gitu ya. Nah, seharusnya yang muncul adalah AMDAL itu sendiri. Hukum tentang AMDAL itu sendiri. Apa hukum tentang AMDAL? Jika ada pembangunan, maka diperiksa adalah ada nggak dokumen AMDAL-nya. Kalau tidak, ya harus dituntut itu yang melanggar, yang melakukan pembangunan, yang melaksanakan kegiatan, walaupun dilegalkan oleh pemerintahnya. Ya pemerintahnya yang dituntut secara hukum. Jadi kerusakan lingkungan itu umumnya adalah penegakan hukum. Sebagai contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Kita lihat orang membuang sampah, kemudian kita tegur, malah yang buang sampah marahin kita kan. Jadi kesadaran untuk menganggap bahwa lingkungan itu adalah kehidupannya dia sendiri. Nah, itu nggak ada. Seharusnya semua manusia menganggap lingkungan itu adalah kehidupannya dia. Kalau kehidupannya jelek, ya otomatis lingkungannya jelek, atau lingkungan jelek kehidupannya jelas jelek. Kalau ada yang merusak, melakukan illegal mining, ya harus dituntut saja. Nah, tentunya melalui mekanismenya apa, pengaduan. Ada yang dirugikan siapa, dirugikan, mengadunya kemana? Yang ngadunya polisi. Kalau nggak bisa lewat polisi, kejaksaan, siapa yang dirugikan? Ya masyarakat. Karena masyarakat yang punya lingkungan, kita semua. Jadi menurut saya ya penegakan hukumnya. Penegakan hukum, jadi termasuk orang korupsi harus dihukum seberat-beratnya karena merusak lingkungan. Ya, Alif, mungkin yang lain silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, izin koreksi sebentar. Wadas itu di Purworejo Pak, Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Ya Pak, Purworejo Pak. Oh, Purworejo. Purworejo itu dekat Purwokerto ya. Purwokerto. Ya saya hanya ya karena sekarang saya nggak udah jarang sih baca tulisan-tulisan, makanya mendengar saja lebih banyak karena terlalu banyak tulisan-tulisan yang bermuatan politis. Tapi penyelesaiannya itu adalah penegakan hukum, harus diadili supaya pemerintah tadi juga ikut bertanggung jawab
masyarakat yang jadi sebagai pengusaha harus bertanggung jawab. Nah, pengelolaan lingkungan itu sekarang sudah mengarah pada model stewardship. Steward itu apa? Steward itu adalah steward itu apa? Yang di pesawat terbang itu apa namanya? Pramugari ya, pramugari. Jadi kita hidup itu harus seperti pramugari. Apa tugas pramugari? Sita tahu? Sita, ayatillah. Pramugari tugasnya apa? Izin jawab Pak, mungkin Ya. melayani. Nah, melayani ya. Jadi stewardship itu adalah melayani. Semua orang harus melayani. Apa yang dia layani? Apa yang dilayani? Alia sekarang. Alia pramugari itu melayani siapa? Dijawab Pak, melayani para konsumen yang menggunakan jasa dari pesawat tersebut, Pak. Nah, melayani konsumen. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir melayani konsumen, melayani penumpang. Tujuan akhirnya apa? Ya, izin jawab lagi Pak. Untuk tujuan akhirnya itu agar dari para penumpang itu merasa puas gitu Pak dari pelayanan-pelayanan yang telah diberikan dari pihak maskapainya. Salah. Seharusnya adalah keselamatan. Jadi pramugari itu tidak hanya melayani supaya semuanya pakai safety belt, kemudian menyediakan minuman, kemudian jual misalnya layani dia ada penumpang yang mau ke toilet. Bukan itu. Tapi dia yang lebih penting lagi adalah keselamatan penerbangan. Dia harus berani menegur penumpang kalau penumpang itu bertindak yang membahayakan penerbangan. Itu tugas utama dari stewardship. Steward. Nah, kita manusia di lingkungan rumah kita harus bertindak sebagai steward. Apa tujuannya kita di rumah kita? Keselamatan di rumah kita. Lalu apa yang dilayani? Melayani adalah melayani kebutuhan untuk mencapai sasaran keselamatan tadi. Ada penumpang pengen dilayani seperti orang kekurangan perhatian gitu. Nah, stewardnya pramugarinya harus menegur, apalagi dia duduknya di dekat pintu darurat. Kalau kita pintu darurat itu ditarik oleh penumpangnya, semuanya akan mati, termasuk stewardnya itu sendiri, pramugarinya sendiri bisa mati, itu. Penumpangnya juga mati. Maka akhirnya yang terjadi adalah tragedy of the common, tragedi bersama. Jadi tugas melayani itu adalah tugas untuk mencegah terjadinya bencana. Gitu ya, Alia ya. Jadi kalau Alia nanti jadi pramugari, katakanlah pramugari bukan di pesawat, di kereta api kan juga ada pramugari ya, steward. Itu dilarang merokok di kereta, nggak boleh buang sampah. Nah, steward pramugarinya tadi dia harus berani menegur penumpang yang melanggar ketentuan keselamatan perjalanan. Nah, Anda sebagai sarjana kesehatan, konsentrasi kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan apa yang wajib kita protect, lindungi. Jadi steward tadi tugasnya adalah melindungi dengan cara mencegah. Nah, Anda selaku sarjana kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan ya, kesehatan lingkungan. Sehat apa? Lingkungan itu. Satu, sehat air. Air harus sehat. Apalagi udara harus sehat. Ketiga apa? Tanah itu harus sehat. Jadi kesehatan lingkungan itu adalah 3 hal tadi, sehat air, sehat udara, sehat tanah. Kalau tanah tidak sehat,
maka tanaman yang hidup di tanah itu tidak sehat. Ayam yang hidup di tanah itu tidak sehat, karena itu akan dimakan, akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi tugas sarjana kesehatan lingkungan adalah menjaga kesehatan air, kesehatan udara, kesehatan tanah. Nah, kesehatan tanah tadi dari faktor sampah. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah radiasi yang mengandung radiasi, misalnya baterai, limbah B3, baik cair maupun padat. 3 unsur ini, air, tanah, udara. Ini adalah kesehatan lingkungan. Dan semuanya berkaitan dengan kesehatan manusia. Air yang nggak sehat, masyarakatnya mencret semua. Udara yang nggak sehat, masyarakatnya bengek semua. Tanah yang nggak sehat, maka gizinya, gizi manusia kurang baik. Ya, karena makanan yang ada di tanah, makanan kita semua ada di tanah. Makan nasi, nasi itu ada di tanah, kan beras ya. Beras itu di mana? Di sawah, sawah itu ada di tanah. Oh, saya makan ayam, Pak, nggak makan nasi. Ya, ayam itu ada di tanah, makanannya di tanah. Oh, enggak, Pak, ayam saya itu ayam dari broiler. Oke, makanannya ada apa? Kan dari namanya pelet, itu dibuat dari apa, ikan campur tepung dan sebagainya. Semua dari tanah. Kita pun juga dari tanah. Kembali lagi ke tanah. Jadi manusia asalnya dari tanah dan kembali ke tanah. Yap sutur ya. Kenapa kita disebut manusia asalnya dari tanah? Kembali ke tanah. Iya, Pak. Kenapa? Karena manusia asalnya dari tanah. Kembali ke tanah. Karena disebutin di Quran aku, Pak. Ya. Kenapa disebutin di Quran begitu? Logikanya kenapa? Nggak tahu ya. Ya, karena kita hidupnya dari tanah. Kehidupan kita itu asalnya dari tanah. Kita kan harus makan. Makanan kita itu ada di tanah. Oh, makan roti, Pak. Ya, roti itu dari mana? Dari tepung terigu. Tepung terigu dari mana? Gandum dari mana? Di tanah. Kalau tanahnya kita cemari, ya gandumnya tercemar, rotinya tercemar, kita tercemar. Jadi itu harus kita lindungi. Itulah kita bersikap steward. Ya, kita harus bersikap sebagai pramugari. Pramugari itu bukan hanya melayani konsumen, enggak. Melayani lingkungan kita. Supaya kita jangan seperti masuk neraka atau pecah itu. Pesawat terbang pecah, udah mati semua. Kita yang rawat, ya kita sendiri yang mati. Jadi kita harus mencegah. Ya, itulah steward. Tujuan akhirnya adalah keselamatan. Oke, silakan yang lain. Yusnita, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin saya izin bertanya, mungkin menurut pendapat Bapak aja ya. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang IKN ini, Pak, Ibu Kota Negara yang baru? Karena kan sebenarnya kalau kita baca-baca lagi banyak sekali isu-isu lingkungan yang sebenarnya di sana itu belum teratasi dan terkesan sengaja ditinggalkan gitu, Pak. Nah, kalau dari menurut Bapak itu gimana? Apakah menurut ada juga sebenarnya orang yang bilang biarin aja lah pembangunan dulu, nanti toh hasilnya juga akan buat memperbaiki lingkungan tersebut gitu, Pak. Ya, oke. Sekarang selama ini kan pembangunan itu terpusat di Pulau Jawa. Oke, sepakat ya. Kemudian jumlah manusianya banyak di Jawa. Oke. Luas daratan yang paling luas adalah Kalimantan. Oke, saya setuju. Kalau dikatakan misalnya pembangunan IKN itu akan merusak hutan,
Ya selama ini di sana hutannya udah rusak. Apa tidak baik, sebaiknya kita tidak usah membangun di sana. Lalu pertanyaannya lagi, membangun di mana? Tetap saja akan merusak hutan. Makanya semuanya itu harus ada AMDAL. Termasuk IKN. IKN itu harus ada AMDAL. Ada kajian AMDAL. Apa dampak pembangunan, dampaknya dampak fisik. IKN itu apa? Fisiknya jelas akan merubah. Dulunya hutan, sekarang ya hutan. Oh, kalau misalnya di daerah IKN itu sekarang hutan lindungnya udah nggak ada di IKN itu. Kalau ada di IKN itu hutan lindung, ya pemerintah salah yang buat melanggar peraturan undang-undang. Jadi lahan yang untuk pembangunan IKN itu bukan lahan yang dilindungi oleh undang-undang. Ya sah-sah saja. Tapi kalau orang nyebutnya itu tempat gue ya tahun 50 ya hutan itu. Ya, jadi lebih banyak saya lihat lebih banyak itu politis di tahun 2024. Kita sebagai mahasiswa tidak usah terpengaruh itu. Kita berpikir secara ilmiah lah ya. Ilmiah. Di Jawa itu penduduk Indonesia 270 juta lebih. 120 juta itu ada di Pulau Jawa. 120 juta itu Pulau Jawa. Di Kalimantan itu hanya berapa persen dari 200 juta. Masih lenggang. Jadi kalau kepadatan penduduk di Jawa ini per kilometernya saya nggak tahu persis berapa. Itu tertinggi. Tinggi sekali. Pulau Jawa kan kecil. Jumlah penduduknya 120 juta. Nah sekarang mau dipindah ke Sumatera. Ribut lagi orang di Sumatera di mana? Oh di Sulawesi, ya ribut lagi pasti ribut. Jadi dimanapun mau dipindah kota itu tetap. Nah sekarang udah diputuskan, udah disepakati. Yang menyepakati siapa? Pemerintah dengan DPR. Kan ada wakil kita di situ, wakil rakyat DPR. Nggak mungkin IKN itu jadi diresmikan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. Jadi sebaiknya kita mahasiswa tidak usah termakan dengan isu-isu politik itu. Kalau ada isu politik, ya di-clearkan dulu. Nah, namun yang harus ini adalah bahwa itu harus dilaksanakan. Jadi itu harus dilaksanakan. Tinggal nanti penegakan hukum dari proses-proses pembangunan tadi. Jadi apa yang bisa dikhawatirkan? Satu dikhawatirkan misalnya akan ada pemusnahan etnis atau masuknya etnis baru. Kita harus yakin bahwa keanekaragaman itu membuat kita menjadi berkualitas. Itu kata kunci. Semakin berbeda-beda kita itu dijadikan satu, itu akan semakin kuat. Begitu juga etnis itu berapa ribu suku, gitu. Banyak sekali. Saya orang Minang, orang Minang unggul, enggak. Orang Jawa lagi. Anda orang kesehatan bisa membuktikannya. Sebuah perkawinan istri dengan suami itu berasal dari satu keluarga atau garis keturunan. Apa yang terjadi? Keturunannya tidak berkualitas. Itu sudah terbukti. Akan tetapi, orang Minang nikah dengan orang Eropa. Keturunannya semakin berkualitas. Anda coba pelajari, ya. Pelajari keluarga-keluarga yang terdekat. Lah. Itu pasangan yang sekampung, itu keturunannya kualitasnya tidak lebih baik dibanding orang yang menikah bukan satu kampung. Makanya di dalam Al-Quran itu hadis, carilah pasangan itu yang